itu nggak bisa untuk di stun sama Fredin tuh bisa gerak terus dia. Berarti ini bakal akan menjadi satu jawaban adalah early game-nya dulu. Kalau early game ya udah bisa dapetin powernya kayak tadi, dia itu bakal susah buat Todo bisa nyelinap ke belakang. Benar, harus bisa kuasain turtle-nya, sebisa mungkin perfect turtle. Dan ya itu tadilah banyak term and condition yang dibutuhkan ya dari kedua tim, bukan cuma untuk Vietnam tapi untuk Indonesia juga. Alright, tapi ini dia match point untuk tim Indonesia. Satu game lagi yang mereka butuhkan untuk melaju ke semifinal. Tapi harapan dari Vietnam dengan membawakan adanya area of effect yang cukup besar, continuous crowd control, akankah bisa menjadi jawaban untuk mereka? Ya, kalau di late game Insurance kayaknya ya sama-sama aja lah ya. Yang satu Lunox, yang satunya Granger. Selama stacknya udah jadi sih Granger udah pasti ya late game Insurance banget ya. Tapi kalau misalkan stacknya nggak ada, itu juga jadi masalah. Granger kalau stack Skyfisher bikin di late game dia nggak bisa carry loh. Tapi ini hero pegangan banget dong. Memang. Ingat gak Granger tuh pernah menjadi prioritas pick tapi hilang setelah terkena dengan Curse of Crow, energy impact yang begitu mematikan dari Yeskiel, tapi Puncture coba untuk dimainkan oleh Todo. Cukup berbahaya karena dia belum selesai loh sama orange buff-nya. Iya, dia coba untuk dapetin 2 berarti ya. Cuma gue ngerinya tadi kalau dia dapet buff-nya ditabrak gue. Gak apa-apa, kalau gak dapat buff mungkin bisa dapatnya M7 Pass. Bisa dapetin banyak item in game menarik kawan-kawan, skinnya keren banget dan mungkin ada statue-nya juga. Kapan tuh bang? Tanggal 1 Januari sampai tanggal 8 Februari, lama banget. Jadi buat teman-teman yang bilang, gue takut nggak dapat nanti, gue awal tahun belum bisa main. Iya nanti pertengahan bisa. Iya, belum bisa, kejar. akhir bisa. Aman Ya. pokoknya. Bisa kejar EXP-nya ya? Bisa. Gas, pokoknya jangan sampai kelewatan untuk dapetin skin eksklusif ya dari M7 Pass. Tapi untuk kembali lagi mengawal kedua tim ini yang kalau kita lihat sini strateginya sebenarnya udah mulai berubah ya dari Vietnam terutama. Iya, kan yang gue bilang tadi kan, seperti ketika dia kalah di game pertama, di game kedua dia langsung ada reaction bagus gitu loh dari mereka. Sekarang juga dia coba untuk reaction itu, tapi pressure dari Indonesia nggak kendor sama sekali. Lihat Chin, dia langsung main di jungle-jungle musuh pokoknya, setup lagi ke turtle yang pertama. Yap, tapi hati-hati ya, ini dangerous grass sudah mulai kelihatan juga ternyata Widi yang mencoba untuk mengecek ke area rumputan tersebut. Aranda udah level 4, harusnya dia akan bisa membantu lagi setup dengan adanya Breath of Fighter yang dia miliki. Namun 3 atau bahkan 4 pemain dari tim Vietnam tidak akan membiarkan turtle-nya menjadi free kembali. Karena ini mulai digangguin terus-menerus, gak akan ngasih snowball power, tapi flicker dan juga penalty zone. Tapi dari arah belakang dan Vidal Iceland damage yang cukup besar dari Yeskiel berhasil untuk bisa akhirnya mendapatkan 2 pemain dan Jin menjadi lagi harapan untuk Indonesia dengan mendapatkan menuju ke arah turtle-nya. Dan dikejar, udah gak ada Brilliance of Order, gak ada lagi flicker, efek stun yang harus dia terima dengan damage yang cukup besar juga. Yeskiel, Aranda bahu-membahu dan akhirnya harusnya pun harus menelan poin death-nya. Ya, dia coba untuk gocek dari Curse of Crow-nya. Mungkin kalau stun dari Yeskiel tadi nggak kena, dia bisa selamat. Tapi masih ada Brave Fighter juga tadi dari Aranda yang hampir ready, cooldown-nya sedikit lagi selesai. Jadi memang untuk selamatnya 6 tadi udah dead end banget sih, udah nggak bisa kemana-mana. Sementara lagi-lagi ya, berarti poin kill di bagian bawah bukan 6. Wow, ini dia kombinasi Aranda X Yeskiel. Lebih Didepanin, di follow up. itu kombinasi yang sempurna berarti ya. Sementara ngeliat sekarang nih kondisinya di mana Leonardo juga udah datang ke tengah, dia udah siap ngasih damage juga. Tergantung first itemnya sih sebenarnya kalau dari Granger. Kalau dia pakai Sky Pierce, dia akan didatengin sama temen-temennya, atau dia bahkan yang harus datang. Yap. Kalau dia pakai Hunter dulu ya dia bisa bawa farming lah tipis-tipis. Tapi ini yang bahaya buat Vietnam adalah mereka kan tadi sebenarnya mau coba untuk gangguin biar kayak tadi ya early-nya dipegang banget sama Indonesia gitu dengan hadirnya 4 pemain. Tapi sayangnya malah mereka jadi rugi sendiri semua. Iya ya. Malah konsep yang dia coba tuh malah nggak sesuai semua-muanya ya. Tadi niatnya buat ngejawab, malah boro-boro kejawab. Ini malah ada masalah baru, jawabannya juga nggak kejawab. Tapi ya mungkin kalau untuk mid game-nya belum kelihatan. Dia punya Lunox kan, ada Ruby juga nih. Jadi siapapun yang coba masuk ke Lunox itu bisa dipegang Ruby. Sebenarnya ya, cuman Lunox ini single target sih yang jadi masalah. Ini di depannya udah ada Fredrin, Gatot, belum lagi bisa ditabrak sama lapu-lapu. Nah itu yang gue maksud, mereka harus mainnya benar-benar terkulur. Dia nggak bisa yang team fight terus langsung sekali tabrak udahan gitu loh. Karena pick off juga mereka nggak punya initiate pasti. Kalau main area dimakan kah? AOG, Vidal Iceland dari belakang membuat tadi dan bahkan gak sempat teriak apapun. Team fight kembali coba untuk dilakukan oleh tim Indonesia. Leonardo Sky Piercers yang baru saja selesai langsung tertabung 1
stack dari Lethality 10 tambahannya. Itu dia, bahkan lihat di bagian depan, Chin berhasil dapetin purple-nya. Di kondisi turtle-nya ditahan dulu, gak buru-buru, dia pegang dulu purple-nya, dia dapetin purple-nya. Red tree-nya dipakai gak masalah karena di turtle akan tinggal di zoning dan turtle pun bisa didapatkan. Ini dia gameplay yang diharapkan pastinya ya untuk tim Indonesia. Mereka berhasil untuk bisa menguasai kembali jalannya, bahkan solo kill didapetin oleh Aranda. Todonya menghilang dan bahkan kali ini dari Noctrang bahkan cepat dikejar, HP-nya low banget, ngebuat dari Indonesia dan ngasih space lagi untuk Leonardo mencicil dan mendapatkan outer top turret. Wow, ini bakal berat sih kalau ngelihat dari tim Vietnam ya. Mereka kena snowball di awal 6.000 volt perbedaan di menit 5. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, gameplay agresif lagi-lagi dari Indonesia. Hunter udah jadi Leonardo, damage-nya ini udah pasti cukup. Tinggal gimana caranya dia join di waktu yang tepat. Karena sekarang udah bukan masalah dari farming lagi. Masalahnya udah di stuck Sky Pierce. Dan ngeliat dari Todo, dan slotnya berbeda banget dengan game yang pertama. Mungkin under pressure ya. Dan juga ini udah banyak stoppernya sih sejujurnya. Head to headnya kan sekarang sama tank jungler gitu loh, yang agak ya lebih susah lah dibanding sama assassin gitu. Dia punya CC juga kan. Plus juga ini Gatot Kaca yang dari tadi diprioritas ban terus menerus dikasih secara cuma-cuma tanpa trade yang imbang. Ya ini udah jadi zona bermainnya Widi. Mungkin kalau tadi adopsi beli ban Gatotnya gak sih? Bener. Nah itu dia Widi. Efek Town membuat kali ini kembali ada inisiasi dengan satu lagi feeder Ice Strike membuat porak-poranda apa yang dilakukan oleh Vietnam dan unstoppable. Hadir dari Aranda, semuanya diacak-acak dan lihat free dari Leonardo lagi-lagi. Satu eksekusi yang begitu patikan AOG membuat dari Todo pun tidak bergerak sama sekali dengan double kill yang dikantoi Leonardo. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Vietnam. Berkali-kali Widi dengan Unbreakable dan AOG agresif, bukan untuk kabur, bukan untuk save, tapi untuk initiate. Yang penting kena Unbreakable, pasti di saat itu juga Unbreakable langsung di follow dengan adanya Avatar of Guardian. Waktunya cukup. Itu yang enak dari Gatot Kaca. Dia gak perlu spell untuk maju. Sementara lihat Aranda lagi-lagi ini udah jadi reman nih Aranda. Udah gak bisa diapa-apain dia. Gak bisa diapa-apain dan lihat Leonardo-nya juga free banget loh. Cicilan-cicilan dari Dead Sonata, Rhapsody dan wow, mega kill Leonardo. Ini dia satu bantuan yang dilakukan oleh Yeskiel dan eksekusi mantap 40 stack lethality dari Leonardo. Ini akan ngebuat dari siapapun di depan bakal babak belur seada-adanya dan bahkan bisa menjadi eksekutor yang menjanjikan. Tapi Todo hilang begitu saja di tangan Jin dengan bantuan damage dari Aranda. Yang lagi-lagi ini menjadi pengalihan karena diam-diam Aranda damage-nya juga gede. Makanya sakit loh. Plus dari Widi dia siap nge-backup. Jadi kalau misalkan tadi nggak kena pun dari Operational Lord ada Avatar of Guardian. Dan ini masih turtle loh. Turtle di skip kah? Di skip kah? Jadi Lord nih. Dijadiin Lord gak kan? mau lebih lama lagi ya. Ya udah unggul 10.000, menit 7, menit 8 lah. Kayaknya memang udah bagus jadiin Lord aja. Udah masuk di menit 8 dan langsung akan dieksekusi untuk Lordnya. Yep, karena kalau nungguin turtle daya dobraknya ya bakal lebih didirect lebih lama lagi kan. Biar sekarang ada pressure tambahan lagi yang bisa dilakukan sama Indonesia. 2 turtle cukup, Lord sekarang berhasil untuk dieksekusi dengan begitu baik. Dan sejauh ini dari Vietnam, mereka nggak punya jawaban untuk tabrak ke arah belakang. Tadi lagi-lagi, sebenarnya Lancelot bisa jadi satu harapan ya buat nyelinap ke belakang. Terutama Yeskiel dan juga Leonardo. Cuman ini keadaannya susah juga ya, tertinggal. Ini juga mereka ngelihat ada Widi di depan, mau dimakan bingung nih, makan Widi nggak ya, makan Widi nggak ya. Iya. Gak cukup damage mereka. Ada Revitalize, ada Avatar of Guardian. Itu akan cuma ngebuang sumber-sumber damage aja. Dan Lord sekarang yang akan datang di bagian top lane. Pasif di bait ini harus coba di bait dulu sih. Mereka harus coba ngeproc pasif dari 2 base turret-nya. Tapi kayaknya belum ya. Masih cukup aman lah dari Vietnam. Karena ini masih menit 8 juga kebetulan. Masih belum terlalu lama detikan dari spawnnya juga. Dan kebetulan dari Vietnam mereka nggak yang dimakan dulu loh satu persatu. Karena memang gak ada hero pick off dari Indonesia. Oke, masuk ya. Berhasil di bait dari All Defense. Yang atasnya di slow push banget nih. Ini bakal lama banget sih. Akan ngeproduksi super wave minion terus-terusan. Sementara lihat di bagian bawah. Ini akan coba juga nih. Dan harusnya berhasil. Nah, itu dia. Pas banget nih dengan atas yang udah mulai masuk juga. Semuanya terkalkulasi dengan matang. Ya tapi tengahnya agak masuk duluan ya harusnya. Yap. Oke, bawahnya masih cukup jauh, cuman pengawalan
dari Lord sudah mulai dilakukan oleh Aranda dan juga Chin nih akan menjadi garda terdepan untuk Indonesia. Seperti apa lagi defensif karena dari Vietnam mereka high ground defense-nya agak sedikit minim. Beda sama tadi mungkin bahwa Cecilian adalah harapan dikit. Tahun? Chin? Yap. Dengan Feeder Ice Strike kembali terlihat menuju ke arah depan. Minon Virunya connect menuju ke arah 2 orang tapi gak ada follow up damage sama sekali. Lebih ke defensif bahkan dari Minion Fury-nya. Lord berhasil di-clear, tapi next wave udah mulai masuk stun. Berapa fighter dari Aranda menjadi inisiasi dan opener yang begitu mematikan. Unstoppable didapat oleh Leonardo kali ini Jin walaupun menjadi pertukaran nyawa. Gak akan dikasih kedua oleh Indonesia. Mereka akan kembali mendobrak bagaimana defensif dari Vietnam yang hanya menyisakan 4 pemain saja. 4 melawan 4, gak mundur sama sekali Indonesia. Mereka top powernya sekarang masih ada di mereka. Aranda maju dan Datnya menghilang monster kill. Didapatkan oleh Leonardo. Feeder Ice Strike kembali terlihat. Udah mulai coba untuk diberikan ada efek cancellation tapi Yedga masih punya flicker dan Wings untuk mundur ke arah belakang. Tapi Todo gak ada jalan untuk pulang. Todo masih punya pangkat Triple tapi kill. triple kill. Diamankan oleh Leonardo. Bakal maju terus dengan Avatar of Guardian. Bakal maniak. Dan Savage Leonardo membuktikan kelasnya kali ini. Indonesia maju ke babak 4 besar. Semifinal di depan mata dan Indonesia berhasil untuk memulangkan Vietnam dengan skor 3-1 ditutup.